Pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Prihatin dengan NIM B111818025. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang saya ambil dengan judul Pengaruh Upah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Karyawan, studinya pada PT Dua Putra Utama Makmur Pati. Jadi latar belakangnya, di era sekarang ini tuh banyak bisnis yang timbul juga dengan kompetitornya. Nah, di Kota Pati sendiri ada banyak beragam bisnis yang digeluti oleh para pelaku usaha. Mayoritas masyarakat Pati itu bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, ataupun kuli pabrik. Salah satu pabrik atau PT berada di Kota Pati yang kian merebak adalah bergerak di bidang gudang penyimpanan dingin atau cold storage. Yang mana salah satu dari PT ini menjual beberapa jenis ikan dalam keadaan beku maupun fresh, beserta menyewakan penyimpanan dingin untuk menampung ikan milik orang lain. PT tersebut adalah PT Dua Putra Utama Makmur Pati atau PT DPUM Pati. Di samping itu juga PT DPUM membuka perekrutan untuk masyarakat yang berminat bekerja di PT tersebut. Akan tetapi beberapa bulan pekerja, maaf ya, ini pekerja bukan bekerja. Iya benar. Beberapa bulan bekerja, banyak karyawan yang mengundurkan diri atau keluar dari PT tersebut. Alasannya adalah upah yang kurang dan juga upah sesuai dengan hasil borongan. Upah yang diberikan PT DPUM adalah upah harian untuk karyawan yang masih training atau dalam masa percobaan. Untuk yang sudah menjadi karyawan tetap, upah yang diberikan sesuai dengan hasil borongan. Oke, kita menuju ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upah yang diberikan tidak sesuai dengan UMR setempat. Jadi UMR di Pati itu sekian, upah yang diberikan itu nggak sama gitu loh. Dan karyawannya merasa tidak sejahtera. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalahnya adalah ruang lingkupnya berada di perusahaan yang akan diteliti. Kemudian pekerja yang berada di lingkungan perusahaan yang akan diteliti. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penerimaan atau pembayaran upah yang dilakukan PT Dua Putra pada karyawannya, kemudian bagaimana tingkat kesejahteraan karyawan yang bekerja pada PT tersebut. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dalam penerimaan upah sebanding dengan kinerja karyawan atau enggak sebanding. Untuk mengetahui karyawan puas atau tidaknya dengan upah yang akan diberikan perusahaan. Pembayaran upah di PT Dua Putra dapat berjalan. Nah, kegunaan penelitiannya bagi pelaku usaha yaitu untuk mengedukasi para pelaku usaha dalam mengelola sistem upah dengan baik dan benar, serta menjadi acuan para pelaku usaha dalam mensejahterakan karyawannya. Kalau bagi penelitinya, untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan ke dalam proposal skripsi ini. Next. Deskripsi teori. Upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam bab 1 pasal 1 ayat 30. Upah adalah hak dari seorang pekerja karena telah melakukan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Upah ini diberikan oleh perusahaan guna balas jasa yang diberikan pekerja ke perusahaan dengan berupa uang sesuai dengan perjanjian kerja, serta memberikan tunjangan dan juga jaminan kerja yang sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah itu ada kebutuhan SDM, ada kemampuan untuk membayar, produktivitas,
biaya kehidupan, organisasi serikat buruh, dan pemerintah setempat. Macam-macam upah itu ada sistem upah menurut waktu, ada juga sistem upah menurut kesatuan. Metode pengupahan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama secara langsung, kemudian menggaji karyawan, memberikan komisi terhadap kinerja karyawan, adanya premi shift kerja, dan memberikan tunjangan terhadap kinerja karyawan. Kemudian deskripsi teori yang kedua ada kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan adalah usaha perusahaan dalam membentuk semangat para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kesejahteraan karyawan ini memiliki pelayanan berupa fasilitas tertentu sesuai dengan perusahaan tempat bekerja. Contohnya, antar jemput karyawan atau transportasi yang disediakan karyawan, asuransi klinik, kantin untuk istirahat para karyawan, dan juga BPJS. Kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, kesejahteraan karyawan ini dipengaruhi oleh upah dan juga uji validitasnya, kemudian akan mengeluarkan hasilnya seperti apa. Hipotesis adalah pendapat yang bersifat dugaan sementara, jadi hipotesis ini jawabannya masih diragukan. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis perlu diuji. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini. H1-nya adalah upah dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. H2, upah tidak memiliki efek apapun terhadap kesejahteraan karyawan. H3, upah yang diterima karyawan kurang mampu menyokong kehidupan sehari-hari. Metode populasi dan sampel. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan variabel dependen dan variabel independen, yang mana apakah variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Variabel dependen atau terikatnya adalah kesejahteraan karyawan, sedangkan variabel independennya adalah upah. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari hewan, manusia, benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, dan nilai apapun atau objek lainnya yang mana populasi tersebut dapat dijadikan sumber data karena memiliki kriteria yang sesuai dalam suatu penelitian. Jadi populasinya adalah sistem pengupahan yang berada di PT Dua Putra Utama Makmur Pati. Nah, kalau sampelnya ini bagian dari populasi. Sampelnya adalah karyawan yang bekerja di PT Dua Putra. Gitu. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu alat yang digunakan sebuah kegiatan yang khususnya dalam penelitian untuk mengukur dan mengumpulkan data. Jadi instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner yang disebarkan pada responden atau pekerja yang bekerja di PT Dua Putra. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh berupa kuesioner. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan visual, batang, diagram, kurva, dan lain-lain, atau tabel, tabulasi, dan juga yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you.